Halo Sobat ID, kita berjumpa kembali di channelnya Simba. Apa kabarnya Sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Berikut ini adalah lanjutan cerita horor Palasik Magic, bagian kelima. Cerita yang ditulis oleh MVP Mistik ini bisa Sobat Horor baca langsung ceritanya di akun karya karsanya beliau, yang linknya Mbak sudah sertakan di kolom deskripsi video ini. Yang belum mendengarkan part sebelumnya juga bisa Sobat ID dengarkan ceritanya, yang link videonya juga Simba sudah sertakan di deskripsi video ini. Untuk yang baru saja menemukan saluran channelnya Simba, Mbak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baik, sekarang kita mulai saja ceritanya. Tapi pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah Sobat ID sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian. Kita simak ceritanya. Hari demi hari berlalu dan hari Sabtu akhirnya tiba. Taufik bersama Fajri sudah menyisihkan semua hal yang menjadi milik mereka dan hanya terkumpul 2 kardus besar. Umumnya barang-barang yang mereka bawa adalah pajangan foto, pakaian, obat-obatan, serta peralatan ros dari ruang bidan dan beberapa peralatan makan. Sementara barang-barang besar seperti meja makan, kasur dan lemari yang ada di rumah itu ternyata merupakan inventaris kantor ayahnya. Namun, ada satu ruangan yang masih belum mereka periksa dan sentuh sama sekali, yaitu kamar orang tua mereka. Taufik sengaja menjadikan kamar ini sebagai yang terakhir ia rapikan, karena tidak ingin ruangan itu berubah lebih cepat. Hari itu, mau tidak mau, keduanya harus membersihkan dan menyimpan benda-benda di dalam kamar Kanda dan Ros. "Assalamualaikum," ucap Taufik sambil melangkah masuk yang diikuti oleh Fajri. Hening. Di dalam, sebuah lampu berwarna kuning masih menyala sejak hari kepergian keduanya. Baju dinas Kanda dan tas kerjanya, serta 2 buah kaos kaki yang terakhir ia gunakan, masih berserakan di atas kasur, seperti yang biasa ayahnya lakukan. Aroma kamar yang begitu khas itu membuat Taufik dan Fajri merasa kedua orang tuanya masih berada di dalam kamar itu, bersembunyi dan menunggu kedua anak mereka datang sebelum keluar memberikan kejutan untuk mereka. Namun, tentu saja itu hanya dalam pikiran Taufik dan Fajri saja. "Ini lemari gak bisa kita bawa. Coba kamu periksa isinya, ya? Abang lihat-lihat yang lain," perintah Taufik. Fajri segera membuka lemari baju itu dan memindahkan pakaian ibu dan ayahnya ke kardus yang sudah ia persiapkan. Sementara Taufik merapikan baju-baju bekas pakai yang tergantung di belakang pintu dan di dinding kamar. Pandangan Taufik lalu tertuju pada tas yang biasa ayahnya bawa untuk bekerja. Ketika ia melihat daftar inventaris, tas tersebut bukanlah benda yang harus dikembalikan. Dan itu berarti ia bisa memilikinya. Hitung-hitung untuk sekolah. Taufik membuka tas itu untuk mengetahui apa isinya. Di dalam hanya ada berlembar-lembar kertas kosong, sebuah buku catatan berisi daftar kreditur dan jumlah angsuran, serta beberapa coret-coretan yang Taufik tidak mengerti. Taufik mengembalikan semuanya kembali ke dalam tas dan menaruhnya di ujung ruangan untuk nantinya ia kumpulkan bersama barang-barang lain yang akan ia bawa ke rumah Om Suja. Setelah selesai dengan tas, ia lalu beralih ke pakaian dinas ayahnya. Nama Iskandar Malik masih melekat di bagian saku baju itu. Taufik lalu merogoh saku sang ayah dan mendapati beberapa koin rupiah. Jumlahnya persis sama dengan nominal yang akan Taufik dan Fajri terima setiap paginya untuk uang saku sekolah mereka. Senyum tipis tersungging di atas bibir Taufik, membayangkan kebiasaan keluarga mereka di pagi hari. Kanda lalu meminta Taufik untuk mengembalikan uang jajan untuk Taufik sendiri dan Fajri dari saku baju dinas yang ia pakai di hari kemarin. Taufik biasanya tidak mengambilnya langsung, melainkan mengantarkan bajunya ke hadapan ayahnya, lalu ayahnya sendiri yang akan merogoh saku bajunya dan menyerahkannya kepada anak-anaknya, meskipun
Taufik tahu betul di mana uang itu berada, tapi terasa air mata mengalir dari ujung matanya. "Bang, sudah begini saja," ujar Fajri dengan setumpuk kain di dalam kardus yang ia kumpulkan dari lemari. Taufik menyekat air matanya. "Oh, lumayan ya. Ya sudah, ayo kita bersih-bersih." Taufik dan Fajri segera membersihkan sudut-sudut kamar itu dengan sapu dan pel. Yang tersisa di dalam hanyalah sebuah dipan dan lemari baju saja. Setelah selesai, Taufik lalu memimpin doa bersama Fajri untuk kedua orang tuanya. "Ya Allah, dimanapun ayah dan ibu berada sekarang, jika mereka masih ada, berikanlah mereka kekuatan dan keselamatan," ujar Taufik. "Amin," sambung Fajri. "Dan jika mereka kini sudah tiada, tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu," tambah Taufik. Fajri menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. "Amin," sambungnya. Selama beberapa hari tinggal berdua di rumah itu, Taufik berhasil mengajarkan Fajri tentang kemungkinan terburuk yang terjadi pada kedua orang tua mereka. Tanpa membuat Fajri kehilangan seluruh asanya, Taufik menjelaskan dua kemungkinan yang ada. Orang tuanya di luar sana sedang pergi demi keselamatan mereka, dan akan kembali di saat yang tepat, atau memang kebersamaan mereka berakhir ketika malam itu, dan mereka berdua harus meneruskan hidup sesuai dengan apa yang selama ini diamanatkan Kanda dan Ros. Taufik lalu mengangkat barang-barang itu hingga semuanya terkumpul di ruang tengah. Lalu saat sore harinya, Suja datang ke rumah itu, disusul oleh pria berasal dari koperasi kemarin dan Pak Badar, bersama seorang pria muda yang baru pertama kali Taufik lihat. "Sudah semuanya ini, Dek?" tanya pria itu sambil menunjuk beberapa kardus di ruangan tengah. "Iya Pak, sudah," jawab Taufik. "Permisi, Bapak periksa ke dalam dulu ya," ujar Rudi itu sambil mengeluarkan lagi catatannya dan memeriksa satu persatu daftar barang inventaris yang harus ditinggal. Pak Badar saat itu menunggu di ruang depan sambil menghisap rokok, sementara pria muda yang Taufik tidak kenal itu mengikuti kemana Rudi tadi pergi. "Sip, lengkap semua Pak, Dek," ujar Rudi sambil menutup buku yang ia bawa. "Alhamdulillah," jawab Suja. Taufik lalu menyerahkan kunci rumah itu ke tangan Rudi. Lalu secara estafet, kunci itu diserahkan ke pria muda yang tadi mengikuti Rudi saat memeriksa ke dalam. "Nah, ini saya serahkan kunci rumah dinas ini ke abang ya. Mohon dipakai dengan sebaik-baiknya untuk pelaporan dan segala macamnya. Sesuaikan saja dengan pelatihan kita kemarin," jelas Rudi kepada pria muda tadi. "Baik Pak, terima kasih," ujar pria itu sambil menerima kunci rumah dinas. "Saya izin pulang dulu ya Pak. Bang, anak saya lagi sakit di rumah, jadi tidak bisa lama-lama. Assalamualaikum," pamit pria koperasi lalu pergi dengan motornya. Senyum pria muda tadi mengembang, yang kemudian juga merembet ke Pak Badar. "Berumah baru kita Pak." Gelak pria muda itu sambil memain-mainkan kunci di depan wajahnya. "Tapi kerjamu harus benar Yos. Nanti kalau diganti sama pemuda yang lain, bingung lagi kamu cari kerjaan," nasihat Pak Badar pada anak itu. Pak Badar dan Yos seakan tidak sadar atau justru sengaja merayakan itu di hadapan Taufik dan Fajri yang tampak bersedih karena harus meninggalkan rumah yang menjadi sisa kenangan terakhir mereka dengan kedua orang tuanya. Suja membaca situasi itu dan segera mendorong pelan Taufik dan Fajri untuk pergi keluar rumah itu. Ketika mereka sampai di ambang pintu, barulah Pak Badar mengucapkan terima kasih pada Suja sekali lagi karena sudah mempermudah urusannya. Taufik dan Fajri lalu melangkah keluar rumah itu dengan kepala tertunduk. Mereka naik ke sepeda peninggalan Kanda dan membonceng Om Suja. Ketiga orang itu lalu pergi meninggalkan rumah itu diiringi suara tawa dan rasa syukur dari Yos dan Pak Badar. Kedatangan Taufik dan Fajri di kediaman Suja disambut oleh Bustamar, Raja Pusako Alam. Kakek tua renta itu sudah menunggu keduanya di teras dengan beberapa buah roti sebagai temannya mengobrol. Taufik dan Fajri turun dari sepeda dan langsung menyalami tangan renta Bustamar. Ini kali keduanya mereka bertemu setelah pertemuan pertama kali saat keluarga itu pindah ke Jorong Tengah. "Kakek lupa, ini yang besar siapa namanya?" "Taufik, Kek." "Oh ya, Taufik. Yang ini?"
Padli, Pari, tanya Bustamar sambil menebak-nebak di sisa ingatannya. Fajri kek, jawabnya ragu. Taufik dan Fajri. Maaf, kakek sudah tua, jadi agak susah mengingat nama. Tapi kalau dari wajah tetap ingat. Ujar Bustamar. Taufik dan Fajri tersenyum kecut. Ya, titip sebentar anak-anak ini ya. Saya ambil dulu sisa barang di rumah Kanda, pesan Suja. Sepeninggal Suja, Bustamar mempersilahkan Taufik dan Fajri duduk di bangku yang ada di sebelahnya. Bustamar juga menyodorkan roti-roti dan teh manis yang sejak awal ia persiapkan. Kalian kuat-kuat ya. Kakek paham sekali bagaimana rasanya ditinggal orang tua. Kakek dulu sudah tinggal berdua sama adeknya, kakek sejak baru SD. Waktu itu kami makan sehari sekali saja sudah alhamdulillah. Tapi seringnya kami berpuasa, cerita Bustamar. Fajri yang memang suka mendengarkan cerita, akhirnya terbawa dengan cerita masa lalu Bustamar itu. Memang ayahnya kakek kemana? Tanya Fajri. Ayah kakek pergi meninggalkan kami. Katanya mau pergi bekerja. Tapi setelah itu kami tidak tahu lagi di mana dia. Ibunya kakek meninggal karena sakit, kenang Bustamar. Ayahnya kakek jahat ya? Ucap Fajri spontan. Hus! Taufik menyiku tangan Fajri karena ucapan yang kurang sopan itu. Mungkin kedengarannya memang begitu. Tapi kakek dan adik kakek tidak pernah merasa dendam sama ayah. Kami tahu ayah sedang berusaha keras di rantau. Entah apa yang beliau lakukan di sana. Tapi kami saat itu yakin ayah akan pulang. Dan saat waktu itu datang, kami tidak mau dalam keadaan lemah. Jelas Bustamar. Taufik yang sedari tadi duduk tanpa minat bergabung dengan obrolan itu juga ikut tertarik menyimak. Tapi ayahnya kakek akhirnya pulang? Tanya Fajri. Bustamar tersenyum. Sayangnya tidak. Sampai anaknya ini sudah jadi kakek-kakek, tidak ada sekalipun kami setelahnya bertemu lagi. Tapi selama itu juga ayah kakek terus mengajarkan kakek banyak hal. Jelas Bustamar. Loh, tadi katanya gak ketemu lagi kek? Potong Taufik yang sudah merasa janggal dengan kalimat Bustamar. Ayah kakek memang tidak mengajarkan lewat mulutnya. Tapi dengan dia pergi itu, kami anak-anaknya jadi belajar cara menghargai waktu, menjadi lebih kuat, bisa lebih berbakti dengan ibu kami. Dan yang terpenting, kami bisa berdiri di atas kaki kami sendiri. Kalau kakek dulu tidak ditinggal ayah, mungkin tidak ada Bustamar yang menjadi Rajo Pusako ini. Bangganya. Taufik dan Fajri tertegun dengan ucapan Bustamar itu. Fajri yang belakangan sempat terpikiran bahwa ayahnya jahat, sudah meninggalkan dia dan abangnya berdua saja di rumah, perlahan melunak. Ia tidak tahu alasan sang ayah, dan ia pun juga masih menolak anggapan serta kabar berita yang tersebar mengenai ayahnya. Tapi yang ia ingat, ayah dan ibunya adalah orang tua yang baik dan begitu sayang dengan dia dan abangnya. Cerita Nyiak Bustamar membuat Fajri sadar. Ia baru tinggal seminggu dan terlalu cepat membuat kesimpulan bahwa orang tuanya jahat tanpa tahu apa yang keduanya lakukan di luar sana. Setelahnya, Bustamar menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya ketika berjuang mencari uang dan makan sejak usia anak-anak. Ia menceritakan bahwa ia harus meladang dan jadi yang paling muda, menerima untuk disuruh menjadi apapun dengan mengharap upah. Dan yang paling berkesan menurutnya adalah saat ia berhasil menyekolahkan adiknya hingga tamat SMA dari uang yang ia kumpulkan. Ia banyak berkorban dan mengalah karena ia menaruh harapan besar agar adiknya bisa menjadi orang yang sukses meski tanpa ada sosok ayah dan ibu bersamanya. Taufik dan Fajri tanpa sadar mulai memakan hidangan di meja dan menyeruput teh hangat sambil menyimak cerita yang begitu menyentuh itu. Nah, itulah puncak cerita seorang abang laki-laki adalah dengan dia menjaga adik-adik dan keluarganya sebagaimana peran ayahnya dulu. Tutup Bustamar. Beruntung sekali adiknya Inyak. Pasti dia bangga, komentar Fajri. Bustamar hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Tak lama, Suja sudah kembali dengan 4 kardus terikat di depan dan di belakang sepedanya. Ini saja barang-barang anak Kanda atau ada yang lain? Tanya Bustamar. Suja menggeleng. Ini sudah semua, jawabnya.
Ya sudah, bantu-bantu si Suja angkat-angkatin barang, Pik. Perintah Bustamar pada Taufik yang segera ia lakukan. Dengan pindahnya seluruh barang milik Taufik dan Fajri, keduanya resmi menumpang tinggal dengan keluarga Suja. Mereka menempati sebuah kamar yang berada di bagian paling belakang rumah, tepatnya di sudut dapur. Ruangan yang biasanya digunakan untuk menyimpan stok beras dan peralatan persawahan lainnya. Semoga betah ya. Maaf, cuma sesederhana ini, ujar Suja sambil menempatkan barang-barang milik Taufik di sudut ruangan. Tidak apa-apa Om, ini sudah cukup. Justru kami yang meminta maaf karena sudah merepotkan, ujar Taufik. Enggak, sama sekali tidak merepotkan. Anggap saja Om sebagai pengganti ayah, ya. Kalau ada apa-apa dan butuh hal lain, jangan segan bilang, ujar Suja. Taufik dan Fajri mengangguk serta berterima kasih. Oh iya, sebentar. Salam sama istri Om dulu ya. Dia ada di kamar depan, ajak Suja. Taufik dan Fajri menurut. Om Suja membawa mereka ke sebuah kamar berpintu kayu yang tertutup yang ada di ruangan tengah. Tok tok tok. Wen, panggil Suja sambil melangkah masuk terlebih dahulu ke dalam. Sementara Taufik dan Fajri menunggu di luar. Iya, jawab Weni yang sedang berbaring miring karena perutnya yang sedang hamil 8 bulan sudah sulit untuk diajak kompromi tidur terlentang. Anak-anak Kanda sudah datang. Ayo kenalan dulu, ajak Suja. Mendengar nama itu, ekspresi Weni langsung berubah. Terserahlah, ketus Weni tanpa menghadap Suja. Kan mereka mau tinggal di sini. Mereka mau kenalan dulu sama kamu, rayu Suja. Bilang saja aku lagi tidur, ujar Weni kesal. Suja menghela napasnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga kemarin, Weni masih belum merestui kepindahan dua anak itu ke rumahnya. Kalau bukan karena Bustamar ayahnya yang merestui, mungkin ia akan mengusir anak-anak Kanda dari rumahnya. Ante lagi tidur ternyata. Nanti saja salamannya, ya? Ujar Suja berbohong ketika keluar kamar itu. Oh, iya Om, tidak apa-apa, jawab Taufik yang sebenarnya sejak tadi mendengar percakapan keduanya di dalam. Ya sudah, kalian kalau mau mandi dulu boleh. Itu kamar mandinya di sana. Kalau mau makan, itu lauknya di bawah tudung saji. Tadi Om masak goreng nila. Sama kita mau istirahat saja Om di kamar, ujar Taufik. Oh, boleh. Mau tidur juga tidak apa-apa. Nanti makan malam habis maghrib ya. Kita sama-sama makan di tengah sini, pesan Suja. Taufik mengangguk paham dan menggandeng Fajri ke kamar belakang yang menjadi kamar mereka berdua. Di dalam, mereka hanya berbaring sambil melihat langit-langit kamar yang menembus langsung ke atap. Pandangan Taufik menerawang jauh. Cerita-cerita dari Inyak Bustamar tadi begitu berkesan baginya. Mungkin apa yang Inyak katakan itu benar. Bersedih terus-menerus dan mengutuk keadaan akan semakin membuatnya lemah. Justru, ini adalah momentum untuk dirinya menjadi lebih kuat dan lebih dewasa lagi sebagai diri sendiri sekaligus sebagai seorang abang bagi Fajri. Sementara itu, sang adik, Fajri, ia terus membolak-balikan badannya di kasur kapuk yang disediakan oleh Suja. Aneh rasanya tidur di kasur yang berbau seperti tubuh orang tua itu. Ditambah lagi, ada beberapa bagian kasur yang sudah berlubang dan ditambal seadanya menggunakan jahitan kain bekas. Jadi, panggil Taufik. Iya bang, kita tidak boleh bikin ayah sama ibu kecewa. Kalau mereka pulang nanti, kita harus sudah lebih kuat dan mandiri ya, ajak Taufik. Mata Fajri berbinar. Iya bang, jawabnya semangat. Hari demi hari, Taufik dan Fajri lalui sebagai anak angkat Suja dan Bustamar. Kedua pria itu berhasil menghadirkan sosok-sosok yang mengayomi, layaknya ayah dan seorang yang lemah lembut serta penyayang, seperti seorang kakek. Sebagai timbal balik, sudah dibolehkan tinggal dan dibiayai makan serta pendidikan. Taufik dan Fajri mengerjakan banyak pekerjaan rumah tanpa diminta. Sejak hamil, Weni memang benar-benar drop dari segi kesehatan dan kemampuan fisiknya. Tubuhnya lemas dan mengalami nyeri di sendi-sendinya. Beruntung, Suja sebagai suami bersedia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah di sela-sela pekerjaannya sebagai pengoperasi mesin eler, yaitu mesin penggiling padi yang berguna memisahkan bulir beras dengan sekamnya.
Kedatangan Taufik dan Fajri membuat pekerjaan Suja menjadi jauh lebih ringan. Semula, Taufik dan Fajri hanya membantu menyapu dan mengepel. Namun belakangan, keduanya juga bersedia membantu pekerjaan lainnya, seperti mencari semak untuk sapi peliharaan Bustamar. Dan bahkan mencarikan kayu bakar untuk keperluan memasak di rumah itu, di kebun belakang. Namun, meski sudah membantu pekerjaan rumah dan berusaha mengabdi, Taufik dan Fajri sama sekali tidak bisa meluluhkan hati Weni. Ia masih menghindari kedua anak kanda itu, kapanpun dan dimanapun. Ia akan selalu menghindar atau berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya jika Taufik dan Fajri tiba. Begitu pula saat di meja makan, Weni akan membawa makannya ke kamar dengan alasan ada pekerjaan di dalam, atau bahkan mengubah waktu makannya menjadi sebelum atau sesudah anggota rumah itu makan. Taufik mengira hanya butuh waktu sampai Weni mau menerimanya. Ia tidak ragu untuk memanfaatkan semua kesempatan membantu Ante Weni untuk mendapatkan restunya untuk tinggal di sini. Namun, sejauh ini belum ada satupun yang berhasil. Weni selalu membuang muka atau mengucapkan terima kasih dengan intonasi ketus ketika Taufik ataupun Fajri membantunya melakukan sesuatu. Bustamar yang sadar perilaku buruk anaknya ini sudah berkali-kali mencoba untuk menegur. Namun Weni tetap keras hati karena sejak awal ia menolak mengadopsi dua anak itu. Beberapa kali Taufik merasa tersinggung dengan perilaku Weni, namun ia hanya memendamnya sendiri. Terkadang, jika ada Suja atau Bustamar yang juga melihat perilaku Weni kepada Taufik maupun Fajri, keduanya akan menasihati Taufik untuk bersabar. Namanya ibu-ibu lagi hamil, memang agak goyang sedikit, canda Bustamar. Setelah 1 bulan tinggal di rumah ini, Taufik dan Fajri sudah mulai terbiasa dengan polanya. Bangun pagi, menanak nasi, bersiap sekolah, pulang, menemani Bustamar mengobrol atau mendengarkan ceritanya, mengerjakan pekerjaan rumah, mencari pakan sapi, belajar, lalu kembali bersiap tidur. Kegiatan itu berulang secara terus-menerus setiap harinya. Di sekolah, Taufik yang memang murid pindahan baru, belum memiliki banyak teman. Pada 2 bulan pertamanya bersekolah di SLTP itu, sebenarnya sudah ada beberapa orang yang mulai dekat dengannya. Namun, kasus yang menjadi buah bibir mengenai ayah dan ibunya pada akhirnya membuat orang-orang ragu berteman dengannya. Hal yang lebih tidak mengenakan lagi terjadi pada Fajri. Teman-teman sekolahnya yang belum terlalu paham adab menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Fajri tidak nyaman. Bahkan, ia pernah menangis karena kesal dan mengadukannya pada Taufik sepulang sekolah. "Ayah sama ibumu palasik yang kabur ya?" Dan berbagai macam pertanyaan polos namun menyakitkan lainnya dari siswa-siswi sekolah dasar tempat Fajri bersekolah. Namun hal seperti itu memang hanya ada di sekolah saja. Karena jika di Jorong, tidak ada orang yang berani mengusik, apalagi mempertanyakan hal-hal aneh pada mereka. Alasannya, apalagi kalau bukan karena keberadaan Bustamar di rumah tempat mereka tinggal. Segala kegelisahan dan keraguan masyarakat seolah-olah tidak akan terjadi selama Bustamar berada di sekitar kedua anak ini. Sayang, masa-masa mereka merasa semua akan kembali normal, itu ternyata hanya berlangsung singkat. Beberapa peristiwa terjadi dan mulai mengancam ketenangan mereka di rumah itu. Dan itu semua bermula dari Weni. Hanya menghitung hari dari hari perkiraan melahirkan anak pertama Weni dan Suja, perut Weni sudah sangat membesar dan ia semakin kepayahan untuk berjalan. Ia seringkali meminta untuk dipapah. Dari keadaannya, jelas Weni mengalami masalah kesehatan lebih kompleks dari ibu hamil lainnya. Namun satu-satunya bidan di kampung itu, Ros, sudah menghilang, sehingga Weni hanya mengandalkan obat-obatan kampung untuk pengobatannya. Salah satu bawaan kehamilannya adalah merasa mual, pusing, kram kaki, serta rasa haus yang sulit hilang dan sering muncul ketika dini hari. Biasanya, Weni menyiapkan 1 buah teko berisi air penuh dan gelas di dalam kamar. Namun malam itu, Weni lupa untuk mengisinya dan didera haus yang amat ketika jam baru menunjukkan pukul 11 malam. "Bang," panggil Weni hendak meminta diambilkan air, namun tidak ada suara jawaban. Weni baru teringat malam itu Suja menghadiri acara Rapek Sumando di salah satu rumah warga yang baru saja menikah. Mau tidak mau, Weni harus mengisi teko itu sendiri ke dapur. Karena meminta tolong ayahnya, Bustamar, akan sama susahnya. Dengan tertatih, Weni berjalan keluar kamar.
Satu tangannya ia gunakan berpegangan ke dinding, serta tangan lainnya membawa teko kosong. Weni berjalan menuju dapur secara perlahan. Kepalanya sebenarnya pusing, namun rasa haus yang begitu menyiksa tenggorokannya membuatnya tidak memiliki pilihan. Saat baru beberapa langkah, tiba-tiba saja seseorang memegangi tangan Weni yang sedang membawa teko. "Hati-hati tante, biar saya bantu." Taufik yang menyusul Weni dari belakang coba membantunya berjalan. Melihat kehadiran Taufik, Weni justru merasa risih. Selama ini ia harus menghindari kontak dengan Taufik dalam jangka waktu lama. Namun malam ini, tangan Weni justru dipapah oleh Taufik. "Sudah, gak usah, tante bisa," ujar Weni sambil sedikit menarik tangannya. Namun Taufik sama sekali tidak bergeming. Ia masih memegangi tangan Weni dan menatap lurus ke arah tujuan mereka, dapur. "Sudah, gak usah dipapah," ujar Weni lagi. Tetapi bukannya melepas, kini Taufik menarik tangannya menuju ke dapur dengan sedikit memaksa. Weni yang merasakan itu segera menahan tangannya sambil mencoba melawan dengan bertahan di posisinya berdiri. Sementara Taufik sudah ada di depan Weni dan terus memaksanya berjalan. "Taufik!" bentak Weni. Taufik masih menggenggam pergelangan tangan Weni dengan erat dan menariknya ke dapur tanpa mengucapkan kata apapun. "Lepasin Taufik!" perintah Weni dengan nada membentak. Taufik tiba-tiba saja berhenti dengan kondisi masih berpegangan dengan Weni. "Lepasin!" "Lepasin?" tanya Taufik. "Iya!" bentak Weni geram. Namun tiba-tiba kepala Taufik berputar 180 derajat. Dari yang semula menghadap dapur, kini ia berhadapan-hadapan dengan Weni. "Dilepas di sini saja tante." Mulut Taufik lalu menyemburkan darah dan lehernya terus dipaksa berputar untuk yang kedua kalinya. Suara gemertak tulang lehernya terdengar, disusul dengan kulit di lehernya yang terkoyak dan darah segar mengalir dari daging lehernya yang terbuka. "Wow!" Weni menjerit dengan sangat kencang. Bustamar yang sudah terlelap lantas tersentak bangun. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha bangun untuk memeriksa apa yang terjadi di luar. Di belakang, Taufik dan Fajri juga tersentak bangun akibat teriakan Weni dari ruang tengah. "Wen! Kenapa kamu, Wen?" Bustamar mencoba memastikan sebelum ia sampai ke posisi Weni yang sedang duduk meringkuk menempel di dinding. Weni masih menjerit histeris. Taufik dan Fajri yang lebih dahulu sampai di posisi Weni. Mereka mencoba menenangkan Tante Weni, namun tangan mereka ditepis dan dimaki. "Pergi kalian, palasik! Pergi kalian dari anak saya!" jeritnya yang seketika membuat Taufik dan Fajri terhenyak. Bustamar akhirnya tiba di sisi Weni dan segera menenangkan putrinya itu. Weni masih terus meraung-raung dalam pelukan ayahnya. Sementara Taufik dan Fajri hanya bisa meratap lemas setelah mendapat ucapan itu dari Weni. "Sudah, ini biar kakek yang urus. Kalian berdua, lanjutkanlah tidur kalian," perintah Bustamar pada Taufik dan Fajri. "Ayah, suruh anak-anak itu pergi saja ya. Dia itu palasik ya. Anak Weni ya. Anak Weni," ujar Weni meraung dengan suara sesak dan peluh berceceran. Sudah, nggak ada. Yang kamu lihat tadi itu hanyalah salah lihat," ujar Bustamar. Taufik dan Fajri akhirnya undur diri dan kembali ke kamar mereka. Namun Taufik tidak bisa mematuhi perintah Bustamar untuk kembali tidur. Dadanya sesak dan terus mengulang-ulang perkataan Weni tadi dalam kepalanya. Sementara Fajri yang terlihat memejamkan mata, nyatanya juga hanya berpura-pura. Kalimat anak palasik selalu menghantuinya tanpa ia tahu apa maksud panggilan itu terus melekat padanya. Setelah malam itu, ketakutan Weni sudah sampai di tahap yang berbeda lagi. Jangankan bersentuhan atau semacamnya. Sekarang setiap Weni akan keluar kamar untuk ke dapur dan sebagainya, Taufik dan Fajri harus masuk dulu di dalam kamar mereka hingga Weni selesai. Hal ini adalah kesepakatan antara Suja dan Weni, di mana Weni meminta Suja mengusir anak-anak itu dari rumah, sedangkan sebaliknya Suja dan juga Bustamar menolak atas dasar kemanusiaan. Perdebatan hingga akhirnya kesepakatan ini dibuat berlangsung cukup runyam. Intinya, Weni tidak berkenan lagi melihat dan dilihat kedua anak itu di rumah ini lagi, dan Suja harus bisa memastikan itu. "Ya, Tante Weni benci sama Fajri dan Abang ya?" tanya Fajri siang itu di teras menemani hobi Bustamar.
melamun sambil melihat lalu lalang warga yang melintas di hadapan rumahnya. "Benci gimana? Enggak. Dia itu agak ketakutan saja karena sedang hamil. Padri tahu, orang hamil dan anak bayi itu ada banyak gangguannya. Nah, karena itu, Weni yang mau jadi ibu lumayan risih," jelas Bustamar. Tapi Tante Weni sampai ketakutan begitu lihat kami. Dan kami dibilang palasik. Sebenarnya palasik itu apanya? Tanya Fajri yang kini sudah terbuka dengan Bustamar setelah keduanya sering berbagi cerita. Bustamar mengetuk-ngetuk ujung rokoknya di asbak hingga abu yang sudah menumpuk berguguran. Ia lalu menghisap rokok itu sekali lagi dan mengeluarkan asapnya melalui hidung. Intinya, di negeri Minang ini, palasik itu semacam ilmu hitam. Ilmu jahatlah yang bisa mencelakai orang lain, terutama anak bayi atau anak kecil, jelas Bustamar. Tapi kenapa ayah sama ibu dibilang palasik? Ibu sama ayah bukanlah orang jahat. Ibu sama ayah bukan orang jahat. Ibu malah sering kasih orang-orang obat, sanggah Fajri. Fajri, palasik itu tidak bisa kelihatan dari bentuk badan. Kalau Fajri yakin ayah sama ibu Fajri orang baik, berarti orang-orang itu yang salah. Kan kita yang paling tahu tentang orang tua kita sendiri, ya kan? Ujar Bustamar sedikit menenangkan pikiran Fajri. Iya Nyak. Nah itu, tapi Nyak, kamu mau tahu tidak palasik itu ada apa saja macamnya? Kamu mau tahu? Kamu mau tahu tidak palasik itu ada? Kamu mau tahu tidak? Kamu mau tahu tidak? Palasik itu ada apa saja macamnya? Potong Bustamar sebelum Fajri menanyakan pertanyaannya. Maksudnya Nyak? Nah, dengerin ya. Palasik itu ada 5 macamnya. Dan macam-macam juga kelakuannya. Dari yang remeh sampai yang mengerikan. Bustamar menunjukkan kelima jarinya sebagai alat peraga. Yang pertama, itu model palasik paling tua. Namanya palasik sawah. Orang yang pakai ilmu ini, ciri-cirinya dia akan jalan berputar-putar di pematang sawah orang. Lalu besoknya padi di sawah itu mati. Sedangkan padi di sawah milik dia sendiri justru semakin bagus, ujar Bustamar sambil memegangi kelingkingnya. Fajri menyimak dengan serius. Palasik yang kedua, namanya palasik sambal. Ini palasik yang cari keuntungan di badan sendiri, tapi tidak terlalu merugikan orang. Dengan ilmunya, ia bisa mengambil rasa dalam makanan. Contohnya, kalau Fajri makan ayam goreng, tapi sebelumnya sudah dimakan dulu oleh palasik sambal. Ayam itu sudah nggak ada sama sekali rasanya. Kan curang kalau begitu. Kita yang capek ngunyah, tapi dia yang dapat rasa enaknya. Jelas Bustamar sambil terkekeh. Fajri tersenyum dan sedikit tertawa mendengar penjelasan palasik sambal yang menurutnya aneh itu. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Palasik anak namanya. Kalau dia melihat ada bayi, dia akan baca-bacain bayi itu dari jauh sambil ngeliatin mata anak itu. Lalu besoknya anak itu akan demam, badannya kuning, BAB-nya bau busuk yang tidak wajar. Bahkan kalau parah, penyakit-penyakit itu bisa sampai membuat dia meninggal. Ciri-ciri paling mudahnya, orang yang punya ilmu ini tidak akan mau menggendong anak bayi. Karena kalau sudah dia gendong, anak bayi itu tidak bisa lagi dia jadikan korban. Jelas Bustamar lagi. Kalau anak kecilnya sakit-sakit, keuntungan buat palasiknya apanya? Tanya Fajri. Badannya jadi bugar, sehat. Ada juga yang bilang kalau dia jadi awet muda wajahnya. Jelas Bustamar. Yang ini baru jahatnya, komentar Fajri. Masih belum. Ini yang berikutnya yang malah makin parah dari yang 3 tadi. Yang keempat itu palasik kuduang. Secara bentuk, dia ini yang paling ngeri kalau dilihat, Jeri. Dia ini asalnya adalah pengguna palasik anak yang mengikat ilmunya. Kalau palasik anak masih berbentuk manusia, palasik kuduang sudah berbentuk lain.
Dia menyerupai kepala dan isi perut yang terbang. Bustamar memasang ekspresi menakutkan untuk menggambarkan sosok itu. Hei, Fajri mengernyit membayangkan deskripsi itu. Coba kamu bayangkan, ada kepala terbang sama isi-isi perutnya. Gimana orang tidak takut? Kalau masih jadi palasik anak biasa, dia pakai tatapan mata untuk membuat anak targetnya sakit. Kalau palasik kuduang ini, dia akan memakan anak baru lahir itu. Kalau begitu, mati anaknya, Nyak. Tidak. Fajri lega. Entah mati atau kemana, tapi anaknya paling tidak kelihatan lagi. Nyak. Yang kelima, ini yang paling jarang ada, tapi juga yang paling berbahaya. Namanya palasik Ya, makan sudah siap. Weni makannya setelah kita makan. Jadi kita duluan. Ayo, ajak Suja dari ambang pintu dan memotong obrolan Bustamar. Ayo makan dulu kita. Kakek lapar. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Ujar Bustamar sambil membenarkan lagi posisi sarung dan mematikan sumbu rokoknya. Tanggungnya, rengek Fajri. Nanti. Makan dulu. Tidak enak makan kalau nasinya dingin. Ujar Bustamar. Taufik, ngapain duduk sendirian di sini? Ayo makan juga. Ajak Suja pada Taufik yang bersandar di dinding yang berada di belakang Bustamar dan Fajri sejak tadi. Iya om, jawabnya sambil bangkit ke ruang tengah. Keempatnya lalu berkumpul di meja makan. Suja sudah menyiapkan satu dangdang nasi hangat dan beberapa lauk. Ia juga menyodorkan piring kosong untuk ketiga orang itu makan. Namun tiba-tiba, Bang, pakik Weni dari dalam kamar. Weni? Suja dengan panik segera mendatangi suara itu. Sakit bang, aduh, ujar suara Weni dari dalam. Di luar, Bustamar sudah menghentikan suapannya dan menyimak apa yang terjadi. Dan sesuai dugaannya, Suja keluar dari kamar dengan tatapan panik. Ya, titip Weni ya, saya mau ke tempat Nek Uyah dulu. Perutnya sudah kontraksi, sepertinya sudah akan melahirkan. Ujar Suja dengan tergesa. Iya, hati-hati, balas Bustamar. Bustamar bangkit dari duduknya dan dengan perlahan menuju ke kamar anaknya. Selesaikan makan kalian dulu. Kalau sudah, masuk ke kamar dulu ya, pesan Bustamar. Fajri dan Taufik paham dan mempercepat agenda makannya. Setelah selesai, mereka kembali ke kamar dan mengurung diri. Tujuannya tentu saja agar Weni merasa aman dan tidak histeris lagi kalau ia keluar kamar jika dibutuhkan. Taufik dan Fajri tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Suara yang terdengar di kamar mereka hanyalah suara teriakan Weni dan seorang wanita lainnya, yang Taufik duga adalah Nek Utiah. Hingga setelah 2 jam, sebuah suara baru lahirnya muncul, dan itu adalah teriakan tangis seorang bayi. Alhamdulillah, ucap Taufik refleks ketika mendengar suara tangisan itu. Anaknya Om Suja sudah lahir bang? Tanya Fajri. Taufik mengangguk. Hari itu adalah hari paling bahagia pasca pernikahan Suja dan Weni. Penantian 5 tahun mereka berbuah manis dengan lahirnya seorang anak perempuan lucu, yang keduanya beri nama Fitri Sujeni. Suja maupun Weni menangis haru bersamaan dengan teriakan tangis Fitria saat itu. Suja maupun Weni menangis haru bersamaan dengan teriakan tangis Fitri saat itu. Bustamar juga tidak kalah sumringahnya. Akhirnya, ia punya cucu kandungnya sendiri setelah orang-orang seangkatannya bahkan sudah ada yang punya cicit. Alhamdulillah, nak, aman, lengkap semuanya. Pendarahannya juga tidak terlalu banyak. Sudah selamat ya. Sudah jadi ayah dan ibu baru, ujar Nek Utiah. Dukun anak yang dipanggil Suja untuk membantu persalinan Weni sambil bersiap-siap untuk pulang. Nek, bisa nenek buatkan penangkal palasik? Pinta Weni, yang napasnya masih naik turun setelah mengejan hampir selama 2 jam. Nanti saja bikin penangkalnya. Anakmu kan baru lahir. Simpan dulu dia di dalam rumah. Dengan itu dia sudah aman. Batasi orang-orang yang bisa melihat dia. Apalagi ini rumahnya pusaka alam. Tidak akan berani palasik masuk ke sini, ujar Nek Utiah sambil tersenyum. Tapi Nek, iya, Nak Weni, anak bayi ini dimasukkan dalam rumah biar terhindar dari palasik kan? Tanya Weni. Iya,
rumah itu yang paling aman, jawab Nek Utia. Lalu kalau palasik itu justru adanya di dalam rumah, kemana Fitri harus disembunyikan? Tanya Weni dengan air mata berlinang. Di sebuah lereng perbukitan yang rimbun, jauh dari Jorong Tengah. "Hosjek!" ujar seorang pemburu babi agar anjing peliharaannya berlari kencang lagi. Anjing miliknya dengan lihai melompati batang-batang kayu yang rebah dan tidak melepaskan pandangannya dari babi hutan yang terlihat panik dan bergerak tidak tentu arah. "Awas di bagian hilir!" pakik salah seorang pemburu babi lainnya untuk memberitahu koordinat arah larinya babi hutan pada yang lain. "Cepat, cepat kejar itu!" perintah seorang pemburu lainnya pada anjing miliknya. Babi hutan itu berlari begitu cepat dan beberapa kali hampir menabrak anjing pemburu yang mencoba memotong jalan. Namun pada salah satu sudut hutan, tiba-tiba saja babi hutan itu terperosok ke dalam sebuah lubang yang agak dalam. Hal ini lantas membuat orang-orang bersorak. Anjing-anjing yang dari tadi berlari mengepung babi itu sontak meloncat ke dalam lubang itu dan mulai menggigitinya. Babi itu masih meronta-ronta meskipun kaki dan beberapa bagian tubuh lainnya mulai terluka karena gigitan anjing para pemburu. Para pemburu babi mengitari lubang itu sambil tertawa puas. Suara pekik kesakitan sang babi menjadi hiburan bagi mereka yang menyukai kegiatan ini. Ujar mereka sambil sesekali menimpuki babi tadi dengan batu. Tetapi ternyata babi itu tidak menyerah. Ia tiba-tiba saja berhasil memanjat dinding lubang tadi dan lanjut berlari dengan keadaan sudah terluka-luka. Orang-orang yang tadi sudah hampir merayakan tertangkapnya buruan mereka seketika harus mulai berlari lagi mengejar babi itu. "Het, kalau tahu dia bisa manjat, lebih baik saya tembak dia tadi," keluh seorang pemburu yang menenteng senapan angin pada temannya. Rekannya yang ia ajak bicara hanya dia mematung sambil melihat ke lubang. Bengong saja kau, kesambet kah?" tegur pria bersenapan tadi. Pria yang ia ajak bicara menggeleng. "Menurutmu, apa tujuan orang yang menggali lubang di tengah-tengah hutan begini?" tanyanya ketika sadar lubang itu cukup rapi dan mencurigakan. "Entahlah, pemburu yang lain membuatnya untuk perangkap hewan hutan mungkin," jawab pria bersenapan. Pria yang berdiri di tepi lubang tadi menyipitkan matanya. Ia lalu berjongkok dan mendekat ke salah satu sisi lubang. "Kesini kau," panggil pria tadi. Pria bersenapan itu lalu mendekat dan melihat ke arah tunjuk pria tadi. "Coba kamu lihat, apa itu?" tunjuknya pada salah satu dinding lubang itu. Pria bersenapan tadi memicingkan matanya dan mencari apa yang dimaksud rekannya itu. Sampai akhirnya ia sadar ada sesuatu yang mencuat keluar dari timbunan tanah. Semula ia mengira itu adalah umbi akar yang kurus. Namun setelah ia sadar, itu adalah telapak dan jari-jari tangan manusia yang tertimbun tanah. Demikian Sobat ID cerita kita kali ini yang berjudul Palasik Mayik. Like video ini jika Sobat suka. Dislike saja kalau tidak suka. Tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.